slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Ducati tetapkan target untuk Pecco Bagnaia dan Marc Marquez di MotoGP 2025. General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, menetapkan target jelas untuk dua pembalapnya Ducati Lenovo, Pecco Bagnaia dan Marc Marquez di MotoGP 2025. Target tersebut adalah merebut kembali gelar juara dunia sekaligus membawa kembali nomor 1 ke tim Ducati. Nomor 1 yang menjadi simbol juara dunia ini saat ini berada di tangan Jorge Martin, pembalap yang kini membela Aprilia Racing setelah sebelumnya meraih gelar juara bersama tim satelit Ducati, Pramac Racing, di musim 2024. Meski Ducati sukses merebut gelar juara dunia MotoGP 2024, gelar itu diraih bersama Martin, bukan Bagnaia yang membela tim pabrikan mereka. Situasi ini menjadi unik, karena Martin dipilih Aprilia Racing untuk bergabung sebagai pembalap utama, dan ia memutuskan untuk menggunakan nomor 1 di motornya. Sebelum Martin, nomor 1 adalah milik Bagnaia yang menjadi juara dunia pada 2023 dan membela Ducati Lenovo hingga musim 2024. Kini, Dall'Igna menginginkan Bagnaia untuk merebut kembali nomor 1 di musim 2025. Namun, jika Bagnaia gagal, maka tugas ini akan jatuh ke tangan rekan setimnya, Marc Marquez, pembalap Spanyol yang bergabung dengan Ducati Lenovo musim ini. Dalam acara peluncuran tim Ducati Lenovo di Madonna di Campiglio, Italia, pada Senin kemarin, Dall'Igna menyampaikan bahwa target ini memang sederhana dalam konsepnya, tetapi perjalanan menuju keberhasilan tidak akan mudah. Ia menyebut bahwa Ducati memiliki rencana yang jelas untuk menghadapi tantangan musim 2025. Memang benar bahwa misi kami adalah mengembalikan nomor 1 ke Ducati. Target ini sebenarnya sederhana, tetapi tentu saja jalan menuju ke sana tidak akan mudah. Kami punya banyak hal yang harus diuji dan dievaluasi untuk memastikan kami berada di jalur yang benar, ujar Dall'Igna melalui wawancara dengan MotoGP.com. Dall'Igna tetap optimis dengan potensi timnya, terutama karena motor Ducati Desmosedici GP25 memiliki pondasi yang solid, mirip dengan GP24. Motor tersebut telah terbukti dominan di musim 2024, membantu Jorge Martin meraih gelar juara dunia, sekaligus mengantarkan Bagnaia meraih 11 kemenangan. Hal ini memberi kepercayaan bahwa GP25 dapat menjadi senjata utama Ducati untuk kembali mendominasi MotoGP 2025. Saya rasa kita perlu ingat bahwa motor kami di musim lalu sangat kompetitif. Jadi, untuk musim ini, kami tidak merasa harus tergesa-gesa dalam menambahkan terlalu banyak perubahan pada motor baru kami. Ada banyak perangkat yang siap kami uji, tetapi kami akan fokus pada pondasi utama yang sudah terbukti efektif, tambah Dall'Igna. Ducati memang berada di posisi yang kuat, dengan dua pembalap kelas dunia dalam satu tim. Pecco Bagnaia, sebagai juara dunia 2 kali, memiliki pengalaman panjang dengan Ducati dan dikenal konsisten. Sementara itu, Marc Marquez membawa pengalaman dan agresivitas yang tak tertandingi, dengan 8 gelar juara dunia dalam karirnya. Namun, kombinasi kekuatan tersebut juga berarti tantangan bagi Ducati. Persaingan internal antara Bagnaia dan Marquez diperkirakan akan berlangsung sengit. Kedua pembalap ini sama-sama memiliki ambisi besar, dan Ducati harus memastikan kerjasama yang solid agar tim tetap fokus pada target utama. MotoGP 2025 pun diprediksi akan menjadi salah satu musim tersulit, mengingat persaingan dengan tim-tim lain seperti Aprilia Racing yang kini diperkuat Jorge Martin. Namun, dengan motor yang kompetitif dan strategi yang matang, Dall'Igna yakin bahwa Ducati Lenovo dapat mengatasi tekanan dan kembali meraih kejayaan. Dengan motor yang telah terbukti hebat dan dua pembalap luar biasa, kami siap untuk menghadapi tantangan musim ini. Kami tahu bahwa jalan ke depan akan berliku, tetapi kami percaya diri dengan rencana kami, tutup Dall'Igna. Ducati kini bersiap menghadapi musim MotoGP 2025 dengan harapan besar untuk kembali mendominasi dan merebut gelar juara dunia, baik melalui Bagnaia maupun Marquez. Penggemar MotoGP di seluruh dunia menantikan apakah Ducati Lenovo mampu memenuhi target ambisius mereka.
collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not. I don't ever slow up. Marc Marquez optimis raih gelar juara dunia di MotoGP 2025 bersama Ducati Lenovo. Marc Marquez, salah satu pembalap MotoGP paling sukses dengan 8 gelar juara dunia, mengungkapkan optimismenya untuk merebut gelar ke-9-nya di musim MotoGP 2025. Pernyataan ini disampaikan Marquez setelah acara peluncuran resmi tim Ducati Lenovo yang berlangsung pada Senin kemarin. Bergabung dengan tim utama Ducati, Marquez merasa bahwa peluangnya untuk kembali menjadi juara dunia sangat terbuka lebar. Dalam acara peluncuran tersebut, Marquez terlihat penuh semangat dan percaya diri. Ia menyebut bahwa bergabung dengan Ducati Lenovo merupakan babak baru dalam karirnya yang penuh prestasi. Tim ini telah dikenal sebagai salah satu yang paling dominan dalam beberapa musim terakhir, dan Marquez yakin bahwa kombinasi dirinya dengan motor Ducati Desmos edisi terbaru akan menjadi formula yang sangat kompetitif. Bersama Ducati Lenovo, saya merasa sangat optimis untuk meraih gelar juara dunia yang ke-9. Tim ini memiliki segalanya, motor terbaik, strategi yang hebat, dan dukungan teknis yang luar biasa, ujar Marquez dalam wawancara seusai peluncuran. Ia menambahkan bahwa musim 2025 akan menjadi tantangan besar, tetapi ia merasa siap untuk menghadapinya. Keyakinan Marquez bukan tanpa alasan. Ducati telah mendominasi kejuaraan dalam beberapa musim terakhir, dengan motor yang terbukti unggul dalam hal kecepatan dan stabilitas. Di sisi lain, pengalaman dan keahlian Marquez sebagai pembalap yang agresif dan cerdas di lintasan memberikan kombinasi yang menjanjikan. Marquez juga mengakui bahwa ia akan menghadapi persaingan yang ketat, terutama dari rekan setimnya, Francesco Bagnaia, yang merupakan juara dunia bertahan. Bagnaia telah menunjukkan konsistensi luar biasa dalam beberapa musim terakhir, dan Marquez menyadari bahwa ia harus bekerja keras untuk bisa bersaing di level tertinggi. Namun, hal ini justru memotivasi Marquez untuk memberikan yang terbaik. Persaingan di dalam tim akan sangat menarik. Pecco Bagnaia adalah pembalap yang hebat dan sangat solid. Saya akan belajar darinya, tetapi saya juga akan memberikan tekanan untuk memastikan bahwa saya tetap kompetitif, kata Marquez. Selain persaingan internal, Marquez juga mengantisipasi tantangan dari pembalap-pembalap lain seperti Fabio Quartararo, Jorge Martin, dan Enea Bastianini, yang semuanya bertekad untuk merebut gelar juara dunia. Namun, Marquez percaya bahwa dengan dukungan penuh dari tim Ducati, ia dapat menghadapi tekanan tersebut dengan baik. Marquez juga berbicara tentang proses adaptasinya dengan motor Ducati. Ia mengaku bahwa motor ini memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan motor-motor yang pernah ia gunakan sebelumnya, tetapi ia merasa semakin nyaman setelah menjalani beberapa uji coba. Motor ini luar biasa. Saya merasa percaya diri setiap kali berada di atasnya, dan saya yakin kami bisa meraih hasil yang luar biasa bersama, ditambahnya. Musim MotoGP 2025 diprediksi akan menjadi salah satu musim yang paling menarik dalam sejarah, dengan banyak pembalap hebat bersaing untuk gelar juara dunia. Namun, dengan pengalaman dan semangat juangnya, Marc Marquez bertekad untuk kembali ke puncak dan menambahkan satu lagi gelar juara dunia ke dalam koleksinya. Ini adalah tantangan besar, tetapi saya menyukai tantangan. Saya akan memberikan segalanya untuk meraih gelar juara dunia bersama Ducati Lenovo, ditutup Marquez. Dengan optimisme yang tinggi dan persiapan yang matang, Marc Marquez siap memberikan penampilan terbaiknya di musim MotoGP 2025. Kini, para penggemar hanya perlu menunggu apakah bintang asal Spanyol ini dapat mewujudkan mimpinya menjadi juara dunia untuk ke-9 kalinya. Pecco Bagnaia akui cemas dengan persaingan MotoGP 2025 yang lebih sengit bersama Marc Marquez. Francesco Pecco Bagnaia, juara dunia MotoGP 2 kali, mengakui bahwa persaingan untuk merebut gelar di musim 2025 akan menjadi lebih sengit dibandingkan musim-musim sebelumnya. Kini harus menghadapi tantangan yang lebih besar, terutama dengan kehadiran Marc Marquez sebagai rekan setimnya di tim utama Ducati. Marc Marquez, pembalap Spanyol dengan 8 gelar juara dunia, dikenal sebagai salah satu pembalap paling berbakat dan kompetitif dalam sejarah MotoGP. Dengan Marquez bergabung di tim utama Ducati, Bagnaia merasa bahwa persaingan internal di dalam tim akan menjadi lebih menantang. Bagnaia menyebut bahwa kehadiran Marquez sebagai rekan satu tim akan membawa dimensi baru dalam pengembangan motor dan strategi balap. Saya memiliki rekan satu tim baru, dia merupakan pembalap yang kuat dan kompetitif. Bersama-sama, kami dapat membawa pengembangan motor ke tingkat yang lebih tinggi, ujar Bagnaia dalam sebuah wawancara. Ia menambahkan bahwa musim ini akan lebih menuntut,
baik dari segi fisik maupun mental. Oleh karena itu, Bagnaia berkomitmen untuk tidak hanya mengandalkan keberuntungan, tetapi juga semangat dan kerja keras yang sama seperti biasanya. Bagnaia menyadari bahwa persaingan di MotoGP 2025 tidak hanya akan datang dari luar tim, tetapi juga dari dalam timnya sendiri. Dengan Marquez yang memiliki reputasi sebagai pembalap yang agresif dan tak kenal takut, Bagnaia tahu bahwa setiap balapan akan menjadi ujian yang berat. Namun, ia tetap optimis dan berambisi untuk mempertahankan gelar juara dunia. Optimisme Bagnaia didukung oleh hasil uji coba tim Ducati yang dilakukan di Barcelona, Spanyol, beberapa bulan lalu. Hasil uji coba ini memberikan gambaran positif tentang performa motor Ducati terbaru yang akan digunakan oleh Bagnaia dan Marquez. Dengan motor yang lebih baik dan pengembangan yang lebih matang, Bagnaia yakin bahwa timnya memiliki peluang besar untuk kembali berjaya di musim 2025. Musim ini akan menjadi lebih menantang, tetapi saya akan menghadapi musim dengan semangat yang sama seperti biasanya, tegas Bagnaia. Ia juga menambahkan bahwa dirinya akan berusaha keras untuk tetap fokus dan tidak terpengaruh oleh tekanan dari persaingan internal maupun eksternal. Dengan persaingan yang semakin ketat dan jajaran pembalap yang semakin merata, MotoGP 2025 diprediksi akan menjadi salah satu musim paling menarik dalam sejarah MotoGP. Semua mata akan tertuju pada bagaimana Bagnaia dan Marquez berkolaborasi di bawah satu tim, serta bagaimana mereka saling bersaing untuk meraih gelar juara dunia. Andrea Dovizioso berikan pandangan mengenai persaingan Marc Marquez dan Francesco Bagnaia di musim MotoGP 2025. Musim MotoGP 2025 diprediksi akan menjadi musim yang penuh dengan persaingan ketat, terutama di antara dua pembalap utama Ducati, Marc Marquez dan Francesco Bagnaia. Perpindahan Marc Marquez ke tim utama Ducati membuatnya menjadi rekan setim Bagnaia, yang juga merupakan juara bertahan. Marquez yang dikenal sebagai pembalap bertalenta dengan julukan The Baby Alien, kini akan menunggangi motor Ducati edisi terbaru, sama seperti Bagnaia. Dalam beberapa musim terakhir, Marc Marquez tetap menunjukkan performa yang kompetitif meskipun menggunakan motor yang lebih lawas. Prestasinya untuk menempati posisi ketiga di musim sebelumnya dengan motor yang setahun lebih tua dibandingkan motor pabrikan lainnya, menunjukkan bahwa kemampuan Marquez tetap luar biasa. Kini, dengan motor pabrikan Ducati terbaru di tangannya, banyak yang memperkirakan bahwa Marquez akan menjadi salah satu penantang serius dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP 2025. Mantan pembalap Ducati, Andrea Dovizioso, yang memiliki pengalaman menjadi rival Marquez selama beberapa musim, memberikan pandangannya terkait persaingan ini. Menurut Dovizioso, Marc Marquez memang memiliki kecepatan yang luar biasa, bahkan lebih cepat dari Bagnaia. Namun, ia juga menyoroti bahwa Marquez cenderung membuat kesalahan yang bisa merugikan dirinya sendiri di lintasan. Pecco Bagnaia dan Marc Marquez, tentang siapa yang akan menang? Ini akan menjadi tantangan yang sangat menarik. Di tingkat manajemen, Pecco masih yang terbaik, ujar Dovizioso. Ia menambahkan bahwa meskipun Marquez mungkin lebih cepat, ia seringkali kurang akurat dan cenderung melakukan kesalahan. Dovizioso juga menjelaskan bahwa ketidakakuratan Marquez pada tahun 2024 mungkin disebabkan oleh penggunaan Desmos edisi GP23 yang tidak resmi, dibandingkan dengan GP24 yang digunakan oleh Bagnaia. Namun, dengan Marquez kini memiliki motor pabrikan, ia pasti akan mengincar gelar juara. Bagaimana cara mencapainya? Dengan membatasi kesalahan dan jatuh di saat-saat penting, ditambah Dovizioso. Sementara itu, Bagnaia dinilai lebih solid dan stabil meskipun memiliki kelemahan yang terlihat sepanjang musim sebelumnya. Dovizioso percaya bahwa konsistensi Bagnaia bisa menjadi kunci dalam menghadapi persaingan ketat dengan Marquez. Meskipun begitu, Dovizioso belum bisa memastikan siapa yang akan keluar sebagai juara. Ini pertanyaan yang sulit. Lebih dari sekadar nama, menurut saya adalah motornya. Yang pasti itu adalah pembalap Ducati, antara Bagnaia dan Marquez. Ini akan tergantung pada situasi masing-masing, tetapi sulit untuk memilih nama yang pasti sekarang, ujarnya. Prediksi bahwa Ducati akan tetap kuat di musim 2025 ini semakin memperkuat keyakinan bahwa persaingan antara Bagnaia dan Marquez akan sangat menarik untuk disaksikan. Namun, siapa yang akan menjadi juara dunia, masih menjadi tanda tanya besar yang jawabannya hanya bisa kita dapatkan seiring berjalannya musim. Legend MotoGP, Casey Stoner peringatkan Francesco Bagnaia akan kesulitan melawan Marc Marquez dengan Desmos edisi GP25.
Casey Stoner, memberikan pandangannya mengenai persaingan yang akan terjadi di tim pabrikan Ducati pada musim 2025. Stoner memperingatkan bahwa Francesco Bagnaia, juara dunia MotoGP 2 kali, akan menghadapi tantangan besar dalam memperebutkan gelar, terutama dengan bergabungnya Marc Marquez ke Ducati. Meskipun keduanya akan menunggangi Ducati Desmosedici GP25, Stoner yakin bahwa Bagnaia akan kesulitan melawan Marc Marquez. Marc Marquez, yang sebelumnya membalap bersama Gresini Racing pada musim 2024, memutuskan untuk bergabung dengan tim pabrikan Ducati. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak, mengingat persaingan ketat antara Marc Marquez dan Francesco Bagnaia selama musim 2024. Dengan masuknya Marquez ke tim pabrikan, Ducati diharapkan akan menjadi kekuatan dominan di MotoGP 2025. Namun hal ini juga memicu spekulasi mengenai bagaimana Bagnaia akan menghadapi tekanan dari rekan setimnya yang baru. Stoner, yang pernah memenangkan kejuaraan dunia bersama Ducati, menilai bahwa Marc Marquez memiliki keunggulan dalam hal pengalaman dan kemampuan balap yang luar biasa. Marc adalah pembalap yang selalu tahu bagaimana memanfaatkan situasi. Dia memiliki naluri balap yang tajam dan kemampuan untuk membaca balapan dengan sangat baik, ujar Stoner. Meskipun Bagnaia telah membuktikan dirinya sebagai juara dunia, melawan Marquez di tim yang sama adalah tantangan yang berbeda. Stoner juga menyoroti bahwa Marquez tidak hanya membawa kecepatan, tetapi juga kecerdasan balap yang luar biasa. Marc bisa membuat keputusan cepat yang menentukan di tengah balapan. Dia tahu kapan harus menyerang dan kapan harus menahan diri. Itu adalah sesuatu yang mungkin membuat Bagnaia harus bekerja lebih keras, tambahnya. Bagnaia, yang telah mengenal Desmosedici GP25 dengan baik, harus mampu mempertahankan performa terbaiknya di tengah tekanan besar. Stoner percaya bahwa persaingan internal ini akan membuat kedua pembalap semakin termotivasi, tetapi Bagnaia harus siap menghadapi Marquez yang dikenal tidak pernah menyerah. Marc tidak akan memberi Bagnaia waktu untuk bernafas. Dia akan terus menekan dan mencari celah untuk menjadi yang terbaik, kata Stoner. Bagnaia harus meningkatkan strateginya dan bersiap menghadapi semua skenario yang mungkin terjadi. Dengan prediksi Stoner, perhatian dunia MotoGP kini tertuju pada bagaimana Bagnaia dan Marquez akan bersaing di tim yang sama. Apakah Bagnaia mampu mempertahankan dominasinya, atau akankah Marquez mengambil alih dan membawa Ducati ke puncak kejayaan? Musim 2025 akan menjadi ajang pembuktian bagi kedua pembalap, dan persaingan mereka dijamin akan menjadi salah satu yang paling menarik dalam sejarah MotoGP. Stoner menyimpulkan bahwa meski Bagnaia memiliki bakat dan kecepatan, melawan Marquez dengan Ducati GP25 akan menjadi ujian sesungguhnya. Ini akan menjadi musim yang sangat menarik, dan saya yakin para penggemar tidak sabar untuk melihat bagaimana persaingan ini berkembang, tutup Stoner. Jauh sebelum musim MotoGP 2024 berakhir, Ducati sudah menyadari potensi besar Jorge Martin untuk meraih gelar juara dunia MotoGP 2024. Meski demikian, mereka akhirnya lebih memilih Marc Marquez, yang usianya tidak lagi muda. Pilihan ini menimbulkan banyak spekulasi mengenai alasan di balik keputusan Ducati. Apakah karena keuntungan finansial, citra yang membawa exposure, performa, atau kecerdasan Marc? Spekulasi ini akhirnya dijawab oleh Direktur Ducati Corse, Luigi Gigi Dall'Igna. Klarifikasi Gigi dimulai dari desakan media yang ingin mengetahui kebenaran rumor yang beredar antara GP Catalan dan GP Italia 2024. Rumor tersebut mengatakan bahwa kontrak antara Ducati Corse dan Jorge Martin sebenarnya sudah hampir selesai, tinggal menunggu tanda tangan. Namun, Gigi membantah rumor itu dengan tegas. Tidak, itu tidak benar. Kontrak belum siap karena kami tidak sepakat pada aspek keuangan. Ada kemauan bersama, tapi tidak ada tindakan, jelas Gigi. Ketika kembali didesak, apakah itu berarti Ducati memilih Marc karena kontraknya lebih murah? Gigi membantah dengan mengatakan, tidak, itu kesimpulan Anda. Yang saya katakan adalah Ducati tidak dapat menyediakan uang yang diminta Jorge Martin kepada kami. Keputusan Ducati untuk memilih Marc Marquez juga menuai kritik. Banyak yang menilai bahwa Ducati mulai meninggalkan filosofi mereka yang lebih mengutamakan pembalap muda. Namun, Gigi merespons kritik ini dengan bijak. Kita dapat mengadopsi sebuah filosofi tanpa menutup mata.
Ketika pilihan yang lebih baik muncul, Anda harus tahu bagaimana memanfaatkannya, katanya. Gigi melanjutkan, bagi saya, ini tampaknya cukup mudah dipahami dan saya tidak mengerti mengapa ini mengejutkan banyak orang. Ini tidak mengubah apapun dalam cara berpikir kita karena kita juga mengontrak Aldeguer. Merampas kesempatan karena apa yang akan menjadi doktrin, dan bukan lagi filosofi bagi saya tampaknya lebih bodoh daripada cerdas. Gigi juga menegaskan bahwa jika mereka memilih Jorge Martin, maka Mark yang akan bergabung dengan Aprilia. Martin akan bergabung dengan Aprilia tahun depan. Jika kami memilihnya, Mark lah yang akan bergabung dengan Aprilia. Sekali lagi saya harus memilih dan saya melakukannya, jelasnya. Ketika didesak untuk menjelaskan alasan memilih Marc Marquez, Gigi akhirnya belak-belakan mengatakan bahwa dari sudut pandang performa, Marc lebih baik dari Jorge. Dari sudut pandang performa. Itulah yang selalu kukatakan. Saya yakin Marc lebih baik dari Jorge. Ini kenyataannya, mungkin juga hanya pendapat saya, tutup Gigi dalainya. Dengan pernyataan Gigi ini, Ducati menunjukkan bahwa keputusan mereka berdasarkan penilaian performa dan potensi yang lebih baik, meski harus menghadapi berbagai kritik dan spekulasi. Gino Borsa ungkap kegagalan Jorge Martin masuk tim pabrikan Ducati dan dampaknya di MotoGP 2025. Kegagalan Jorge Martin untuk bergabung dengan tim pabrikan Ducati pada MotoGP 2025 masih menjadi topik pembahasan yang terus berlanjut. Awalnya, Martin dijanjikan oleh Ducati untuk masuk ke tim pabrikan setelah musim 2023. Namun, rencana tersebut gagal terwujud ketika Enea Bastianini kembali dipilih untuk musim 2024. Situasi menjadi semakin rumit ketika Marc Marquez, yang bergabung dengan tim satelit Ducati, Gresini, justru lebih dipilih oleh Ducati untuk berduet dengan Francesco Bagnaia di tim pabrikan. Keputusan Ducati ini mengejutkan banyak pihak, terutama karena Martin telah berhasil menjadi juara dunia MotoGP 2024. Akibat keputusan tersebut, Martin akhirnya meninggalkan tim Pramac dan bergabung dengan Aprilia untuk musim 2025. Manajer tim Prima Pramac Racing, Gino Borsa, mengungkapkan bahwa situasi tersebut merupakan momen yang sulit bagi Jorge Martin. Itu adalah momen yang sulit baginya, kata Borsa. Saya selalu mengatakan bahwa Jorge mengalami 3 momen sulit dalam karir MotoGP-nya. Borsa merinci 3 momen sulit tersebut, kecelakaan di Portugal yang hampir membuat Martin berpikir untuk pensiun, pemilihan Enea Bastianini untuk tim pabrikan Ducati, dan akhirnya, keputusan Ducati memilih Marquez untuk musim 2025. Saya pikir itu adalah titik-titik tersulit. Dia tahu bagaimana mengatasinya dan menjadikannya sebagai motivasi, dan itu tidak selalu semudah itu, lanjut Borsa. Menurut Borsa, Ducati saat ini berada dalam masa kejayaan dan terus berjuang untuk meraih kemenangan. Namun, ia mengakui bahwa keputusan untuk melepaskan pembalap sekelas Jorge Martin, yang telah menjadi juara dunia, adalah hal yang sulit. Namun, tentu saja, tidak mudah bagi mereka untuk memutuskan kehilangan pembalap seperti Jorge, juara dunia, ungkap Borsa. Borsa juga memahami alasan di balik keputusan Ducati memilih Marc Marquez. Namun, kita berbicara tentang Marc Marquez, juara dunia 8 kali, dengan daya dorong yang besar. Bahkan mungkin bisa dimengerti bahwa mereka memilih Marquez, jelasnya. Dengan Marc, Anda selalu harus mengandalkannya karena ia adalah salah satu pembalap terbaik dalam sejarah. Kehadiran Marquez di Ducati diprediksi akan menciptakan persaingan yang sengit antara Bagnaia dan Martin. Saya harap Jorge juga bertarung dengan mereka, ujar Borsa. Ia menilai bahwa pertarungan antara Martin dan Bagnaia, meski Martin kini bergabung dengan tim pabrikan Aprilia, akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Mengalahkan monster seperti Ducati secara 1 lawan 1 dengan cara ini merupakan sesuatu yang spektakuler, kata Borsa. Ia menambahkan bahwa prestasi seperti itu lebih pantas dicapai oleh tim satelit. Di Ducati, mereka adalah pabrikan, ada lebih banyak orang yang bekerja. Namun kami lebih baik, lebih bersatu, dan percaya bahwa kami bisa memenangkan kejuaraan. Borsa percaya bahwa semangat dan persatuan tim akan menjadi kunci keberhasilan Martin di musim 2025.
Dengan kondisi ini, MotoGP 2025 diharapkan akan menjadi musim yang penuh persaingan sengit dan pertarungan seru antara para pembalap top dunia. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior, you know I'll always be a bit superior, get off of me, this ain't no humble brag, I want you to hear words, you can say them back, I want you to feel free from the chain. Marc Marquez pecahkan rekor dengan Ducati Panigale V2 2025 di sirkuit Aspar, Valencia. Marc Marquez, juara dunia 8 kali MotoGP, baru-baru ini mencetak rekor baru saat mengendarai Ducati Panigale V2 2025 di sirkuit Aspar, Valencia. Perkenalan pertama Marquez dengan motor ini berakhir dengan hasil yang luar biasa, membuatnya mencatatkan waktu tercepat di lintasan tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Claudio Domenicali, CEO Ducati, yang menjadi otak di balik sesi latihan dan pengujian ini. Awalnya, Domenicali hanya ingin memberi ucapan selamat Natal kepada Marquez, namun percakapan mereka berujung pada pengaturan sesi latihan yang istimewa. Saya menelponnya untuk memberikan ucapan selamat Natal, dan ia bilang sedang merencanakan latihan menggunakan Panigale V2 2024 di sirkuit Aspar, kata Domenicali. Namun, Domenicali memiliki rencana lain. Ia menyiapkan Ducati Panigale V2 versi 2025 yang lebih baru, lengkap dengan settingan balap untuk digunakan Marquez. Saya sangat penasaran dengan opininya mengenai versi terbaru, jadi saya menelpon beberapa orang untuk mengatur sesi agar ia bisa mencoba motornya untuk foto dan video launching, ungkap Domenicali. Hasilnya, Marquez mampu menyamai rekor tidak resmi kelas Supersport di lintasan tersebut dengan catatan waktu 1 menit 12,2 detik. Yang membuat pencapaian ini lebih mengesankan adalah bahwa motor yang digunakan Marquez adalah Ducati Panigale V2, versi jalan raya, bukan motor balap Supersport sesungguhnya. Motor ini hanya mengalami sedikit modifikasi agar lebih sesuai untuk balapan. Bahkan, motor yang digunakan Marquez masih dilengkapi dengan komponen-komponen jalan raya seperti lampu dan catalytic converter. Meski begitu, performanya di lintasan sangat impresif. Ducati berencana untuk menyiapkan versi balap dari Panigale V2 ini untuk latihan Marquez selanjutnya, dengan mengganti beberapa komponen agar lebih cocok untuk balapan. Perubahan besar pada Ducati Panigale V2, versi terbaru ini adalah penurunan kapasitas mesin dari 955 cc menjadi 890 cc, yang berimbas pada penurunan tenaga maksimal. Namun, motor ini dirancang lebih ringan dibandingkan versi sebelumnya, yang pada akhirnya meningkatkan rasio power to weight. Kami tidak sabar untuk mengetesnya dalam versi balap, meningkatkannya dari 120 dk ke 126 dk dengan bobot 10 kg lebih ringan berkat par jalan raya yang dilepas, jelas Domenicali. Saya sangat puas dengan performa motor yang didesain dengan menggabungkan faktor lintasan biasa dan lintasan pegunungan, ditambahnya. Keberhasilan Marquez dalam sesi latihan ini menunjukkan potensi besar dari Ducati Panigale V2 versi terbaru. Dengan peningkatan yang direncanakan, motor ini diharapkan akan lebih kompetitif di lintasan balap. Marquez pun tampaknya siap untuk menguji kemampuan motor ini lebih lanjut dalam sesi latihan mendatang. Dengan rekor yang baru saja diraih Marquez, Ducati Panigale V2 2025 kini menjadi sorotan di dunia balap motor. Inovasi dan pengembangan yang dilakukan Ducati diharapkan dapat membawa motor ini ke tingkat yang lebih tinggi, sejalan dengan ambisi Marquez untuk terus mencetak prestasi gemilang di berbagai lintasan balap dunia. Lucio Cecchinello bongkar penyebab keterpurukan Honda di MotoGP. Cedera Marc Marquez jadi titik awal Lucio Cecchinello, pemilik tim LCR Honda yang menjadi tim satelit Honda sejak 2006. Mengungkapkan alasan di balik keterpurukan Honda di MotoGP, Cecchinello mengungkap bahwa awal keterpurukan ini dimulai saat Marc Marquez mengalami cedera serius pada tahun 2020. Menurut Cecchinello, absennya Marquez membuat Honda kehilangan arah dalam pengembangan motor mereka. Marc Marquez, yang selama ini menjadi andalan Honda, mengalami cedera parah di awal musim 2020. Cedera tersebut memaksa Marquez absen dari banyak balapan, yang kemudian berimbas besar pada performa tim Honda. Cecchinello mengungkapkan bahwa selama Marquez absen, para teknisi di Jepang tidak melakukan pengembangan yang signifikan pada motor RC Tuan Trevi. Selama Marc absen, kami tidak melakukan apapun dalam hal pengembangan sementara yang lain terus mengembangkan proyek mereka, kata Marquez. Situasi ini semakin diperburuk oleh langkah agresif tim lain seperti Ducati, yang terus melakukan pengembangan besar-besaran pada motor mereka.
Hasilnya, tim-tim seperti Ducati kini menikmati hasil dari upaya pengembangan mereka yang konsisten. Cecchinello juga mengingatkan bahwa pada tahun 2020, sebelum cedera Marquez, motor Honda masih kompetitif. RC Tuan Trevi masih mampu bersaing dengan motor dari pabrikan lain berkat kemampuan Marquez yang luar biasa dalam mengendalikan motor tersebut. Motor dengan Mark baik-baik saja, dia mampu mengatasi bagian depan motor Honda yang istimewa dan menggunakan ban lebih baik daripada rider Honda lain, kata Cecchinello. Sebagai contoh, balapan di Jerez pada awal musim 2020 menjadi bukti kemampuan Marquez. Ia mampu menyalip banyak pembalap dan menunjukkan performa yang luar biasa meski harus mundur karena cedera. Namun, ketika Honda memutuskan untuk menunggu hingga Marquez pulih sebelum melanjutkan pengembangan motor, situasi semakin memburuk. Komplikasi yang terjadi pada pemulihan Marquez membuat Honda kehilangan momentum untuk bersaing dengan tim-tim lain yang terus melakukan inovasi. Contohnya adalah balapan di awal musim 2020, di Jerez ia menyalip semua orang, lalu ia kehilangan posisi terdepan dan setelah kembali ke motornya, ia menunjukkan kebangkitan yang luar biasa, kenang Cecchinello. Keputusan Honda untuk menunda pengembangan motor hingga Marquez pulih ternyata menjadi kesalahan besar. Marquez, yang selama ini menjadi pusat dari pengembangan motor Honda, tidak bisa sepenuhnya diandalkan selama masa pemulihannya. Situasi ini membuat Honda semakin tertinggal dari para pesaingnya yang terus berinovasi. Kemudian Honda mengatakan untuk menunggu sampai Mark pulih untuk mengembangkan motor, tetapi seperti yang kita tahu ada komplikasi, tambah Cecchinello. Komentar Lucio Cecchinello ini mempertegas peran krusial Marc Marquez dalam pengembangan motor Honda. Ketiadaan Marquez menjadi faktor utama yang membuat Honda kesulitan bersaing di MotoGP. Kini, dengan persaingan yang semakin ketat, Honda harus segera bangkit dan menemukan strategi baru untuk kembali ke puncak. Dengan keterpurukan ini, jelas bahwa Honda harus belajar dari pengalaman dan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada satu pembalap. Pengembangan yang berkelanjutan dan inovasi yang konsisten harus menjadi prioritas utama jika Honda ingin kembali meraih kejayaan di MotoGP. I don't ever slow up. I hate this, I'll always show up.